Bismillahirrahmanirrahim. Baru 7 orang yang gabung. Ya, 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Kang Agum, Kang Salim, kemudian ada Kang Zaki, Heka Syamsiyah, Fatia Putih, Junior, ya, Rahayuwati, Afifatul, kemudian Rizky, M. Siddiq, Teguh, Andrian, ya baru belum 15 nih. Ya silakan yang lain gabung, insya Allah kita akan memulai talim kita di pagi hari ini Jumat ya, di tanggal berapa ya? Rabiul awalnya tuh kelupaan terus ya. Masih pekan pertama di Rabiul Awal. Ya, tanggal 13 September. Diana sekitar tanggal 10 Rabiul Awal. 10 ya? Oh, berarti pekan kedua ya. Pekan kedua di Rabiul Awal. Masya Allah. Nggak terasa ya. Oh, tanggal 12-nya itu hari Senin. Bukan 10 kalau gitu. Hari Senin 12. Berarti 9. Tanggal 9 ya. 9. Kalau di kalender sih tanggal 10 ya. 12-nya tanggal hari Senin. Baik, sambil menunggu yang lain kita mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ighfir lana wa li syekhina wa li walidayhi wa liman ajazana ila muntaha bisanadina ila al-habib Abdullah bin Muhammad al-Haddad Ba'alawi al-Hadrami fi kitabihi as-sunnah wal bid'ah. Nafa'ana bihi wa bi'ulumihim fid darain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, materi kita masih seputar hadis qauliyah Rasulullah ya. Coba kita lanjutkan. Sedikit lagi lah kita buka hadisnya ya. Hadis ke 24 di halaman 46. Ya, di kitab ada Al-Hadis Rabi' wal Ishrun. Hadis ke-24. Ya, sudah ada semua ya? Nah, itu dia. Bismillahirrahmanirrahim. Bi qala akhraja Ibnu Hibban fi sahihihi an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rasul keluar faidan nasu yusalluna. Ya, ternyata orang-orang sedang salat fi nahiyatil masjid, di pojokan masjid. Faqala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bersabda, "Maha ula, sedang apa mereka?" Faqila, dikatakan, "Unasun laisa ma'hum Qur'anun." Itu orang-orang yang tidak bersama mereka ini Quran.
Nah, maksudnya ini orang-orang yang hafalannya bisa jadi sedikit ya. Wa Ubay bin Ka'bin, sedangkan Ubay bin Ka'ab yusalli bihim, mengimami mereka. Wahum yusalluna bisolatihi, dan orang-orang salat ya dengan salat Ubay bin Ka'ab sebagai imam. Ya. Faqala, nah maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, asabu auqal, ya ni'ma ma sana'u. Oh benar tuh. Ya, benar. Dan atau belum mengatakan ni'ma ma sana'u. Bagus apa yang mereka perbuat. Intaha. Awradahul Haythamiyu fi Zawaidi bin Hibban. Ya rahimahullah ta'ala. Tuh lihat ya. Ini dibentuk juga apa nih? Ya disepakati, disetujui oleh Rasul, atau bahasanya kalau bahasa kajian kitab ini bukan, oh ini disepakati oleh Nabi ya. Kalau itu kan nanti kajiannya ke mustalahul hadis, takriri namanya. Kalau dalam kajian di kitab ini kita bilang saja, oh tuh lihat, itu qabul, diterima oleh Nabi. Ya, amalan sahabat diterima oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik ya, kita loncat ya. Nah, kita loncat sekarang ke halaman 48-nya. Ya, kita mau lihat nih di contoh yang lain. Ketika mengenai sholat begitu, kita dari awal. Sekarang al hadis Samin wal Ishrun, hadis yang paling atas, hadis yang ke-28. Wahwa min ahadisi tabaruki mutawatirati tawaturun ma'nawiyan. Ini mengenai hadis-hadis tabaruk, mengambil keberkahan. Tabaruk ya itu hadis-hadisnya mutawatir ma'nawi ya. Sedikit kemarin dulu pernah di pertemuan berapa jelaskan mengenai mutawatir ma'nawi. Walati yahrubuna minha huruban ghariban, ya. Dan orang-orang yang lari begitu ya. Harab itu bisa jadi kabur. Lianaha tanaqad mabnahum fit tawassuli. Kenapa katanya orang berpaling lari tadi? Nah, ini tanakud katanya. Tanakud itu bertolak belakang lah dengan mabnahum fit tawassul, ya, dengan pondasi mereka, dengan bentuk mereka gitu ya, dalam tawasul. Kan ada orang-orang yang nggak mau tuh, yang memang menganggap oh itu bid'ah ya. Tawasul itu bid'ah, tabaruk juga nanti bid'ah. Wahuma min babin wahidin, padahal tawasul tabaruk ini dari bab yang sama. Rawa Abu Ya'la an Khalid bin Walid, dari Khalid bin Al-Walid, ya seorang jenderal kalau bahasa kita ya, jenderal panglima perang. Beliau ini panglima perang sebelum Islam, setelah Islam ya dihentikan oleh Sayyidina Umar ketika khalifah beliau, ya dihentikan jadi panglima perang begitu ya, digantikan dengan sahabat yang lain diantaranya Abu Ubaidah Al-Jarrah. Ya, kemudian beliau mengatakan, "I'tamarna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kami umrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi umratin i'tamaraha, dalam satu umrahnya beliau. Fahalaqa sya'rahu. Ya, halaq. Memang itu yang utama untuk laki-laki ya. Maka menggundul atau membotak ya. Bisa jadi membotak. Kalau halaq itu mencukur semua. Ini untuk laki-laki afdal dibanding
taksir dibanding hanya memotong sedikit. Ya, jadi memotong membotaki betul lah. Itu lebih afdal. Kalau perempuan hanya dipotong sedikit saja. Ini untuk tahallulnya ya. Nah, fasabaqan nasu, maka orang-orang berebutan ila sya'rihi, ya ke rambut Nabi. Rambut Nabi berebutan begitulah. Fastabaqtu ilan nasiyati. Nah, aku akhirnya dapatlah nasiyah itu rambut di apa namanya ubun-ubun gitu ya. Kemudian fakhadtuha, aku ambil tuh rambut Nabi itu. Ya, nasiyah bagian apa namanya tadi tuh? Ini nih sebelah sini ya. Umbul-umbul apa ubun-ubun atas berarti ya. Nah, aku dapet itu rambut Nabi bagian ubun-ubunnya. Fattakhadtu minha qalan suah. Maka aku jadikan dari rambut Nabi tadi qalan suatan. Ya, ditempelkan di peci. Ya, peci atau topi lah, qalan suah ya. Nah, yang antum yang ikhwan pakai itu namanya qalan suah ya. Ada peci mana tuh lah, macam-macam lah. Ya, ya itu ya. Ada yang nggak pakai juga. Ya, pakai semua ya. Hmm. Ya, insya Allah. Nah, itu peci. Jadi berarti ditempelkan di pecinya. Wallah alam bentuknya seperti apa ya. Kemudian faja'altuha fi maqdamil qalansuah. Aku jadikan rambut tadi ditempelkan di depan peci. Ya. Kalau bahasa ini kayak jambul gitu, ditempelin tuh rambut Nabi itu. Fama wajjahtuha fi wajhin. Maka tidaklah aku ini berperang dalam satu peperangan begitu ya. Ya, wajah itu maksudnya kan aku menghadapi gitu ya. Ini maksudnya kinayah dari perang. Tidaklah aku berperang di satu peperangan illa futiha alai, kecuali perang tersebut dimenangkan untukku. Coba ini bahasanya lihat tuh. Ya, ini bukan berarti apa namanya penyimpangan dari sisi akidah, nauzubillah, tidak, lihat. Ya, sahabat faham yang berikan kemenangan Allah. Ya, tapi beliau mengatakan tuh, tidaklah aku berperang menuju satu peperangan pun kecuali dimenangkan untukku. Dan ini cerita beliau sendiri nih. Ini cerita dari Khalid bin Al-Walid, Abu Sulaiman. Ya. Nah, qala al-Hafidh fil Matalibil Aliyah. Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab beliau yaitu Matalibul Aliyah. Ini kitab Ibnu Hajar ya. Al-haditsu sahihun. Hadis ini sahih. Wa qala al-Haythamiyu fi Majma'i Zawaid. Rawahu Tabrani wa Abu Ya'la binahwi wa rijaluhuma rijalus sahih. Nah, lihat tuh. Ya, rijalnya rijal sahih, seluruh rawinya sahih. Wa qala Abu Siriyu fil Manaqib bahwa Abu Ya'la bisnadin sahihin. Nah, enggak ada yang ya di bawah dari derajat sahih. Ya, ini bentuk satu tabaruk. Nabi ada saat itu ada. Ya, Nabi saat itu masih ada. Dan Khalid bin Al-Walid ini menjadi panglima perang di zaman Nabi. Dan selalu menang. Ya, di zaman Sayyidina Abu Bakar juga sama. Di zaman Sayyidina Umar, ya beberapa perangan akhirnya digantikan beliau. Posisi panglima beliau digantikan oleh sahabat yang lain. Ya. Nah, itu satu ya. Jadi tabaruk tuh begitu yang ambil keberkahan. Kalau ada yang pernah mesantren, nah ya walaupun sebentar begitu ya, itu biasanya suka ngambil berkah dari gurunya, dari ustadznya, kiainya. Contoh dalam bab makan gitu ya. Maka apa yang dimakan oleh bekasnya, biasanya tuh bekas guru, minum guru, wow, berebutan santri itu biasanya. Pengalaman saya sendiri sama ya.
ketika ngaji itu, kalau kita dulu makannya dipakai nampan ya. Jadi senampan itu berempat, kadang berlima begitu. Nah, guru-guru kami suka begitu juga. Begitu selesai mereka makan dan sengaja mereka makan tidak dihabiskan. Oh, bekasnya tuh kita rebutan ya. Ya, judulnya apa? Tabaruk, ngambil berkah. Para guru-guru kami misalkan minum ya di gelas, nggak dihabiskan. Oh, kita yang habiskan. Nah, ini bentuk tabaruk namanya. Ya, seperti itu. Nah, ini dari tabaruk tuh ada tuh. Ya, dan tidak ada khususnya, maksudnya, oh itu kan buat Nabi saja. Nah, gitu ya. Kalau pemahaman ulamanya enggak mesti ke Nabi. Orang-orang soleh, para ulama, para wali-wali Allah termasuk ngambil keberkahan. Kemudian hadis berikutnya. Ini masih tabaruk ya, kita lihat. Hadis Muslimin fi sahihi, hadis Imam Muslim dalam sahih beliau. Min hadis Aun bin Abi Juhaifah an abihi, dari ayah beliau, qala, beliau mengatakan, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi tubati hamra. Aku melihat Rasulullah di tenda merah gitu ya. Ra'aitu Bilalan akhraja wadu'an, dan aku melihat ya Bilal mengeluarkan wadu'an, air untuk wudu. Kalau wudu pekerjaannya, wudu itu perbuatannya. Kalau wadu, air wudunya. Nah, wadu ya. Di sini wadu'an, air untuk wudu. Faraitu nasa yabtadiruna zalikal wadu, ya wadu'i. Maaf, zalikal wadu'a. Jadi maf'ul dia. Dan aku melihat orang-orang berebutan katanya. Ya, berebutan untuk mendapatkan air wudu tadi. Berebutan apanya nih? Nah, di dalam ada riwayat yang lain memang bekas wudu. Jadi ada air yang mengucur. Ya, jadi Rasul berwudu kan ada kucuran di bawahnya tuh ya. Mengucur tuh ketika apa namanya? Ghuslul wajah, kemudian tangan, terus nah itu yang bekasnya tuh berebutan tuh para sahabat Nabi. Hmm. Faman asaba minhu syai'an, sesiapa yang ya terkena katanya, mendapatilah sedikit dari air wudhu Nabi tadi, bekas tadi, tamas sahabihi. Nah, dia ngusap-ngusap tuh, diusap-usap, usap ke tubuh dia. Waman lam yusib, sesiapa yang tidak dapati minhu dari air wudhu tadi, akhada min balali sahibihi. Dia ngambil dari basah temennya. Ini temennya dapat nih sisa air wudhu Nabi yang tadi ngucur ya, itu dilapkan atau diusapkan ke bagian tubuhnya. Yang nggak dapat ke kebagian, nah dari basah temennya diambil sama-sama di tangan. Nah, basah-basahnya kan masih ada basahnya. Nah, ini diinikan ke tubuh dia sendiri. Wa fi Nasai an Abi Juhaifah, di dari Imam Nasai dari Abu Juhaifah an abihi, dari ayahnya, syahidun Nabiya, aku menyaksikan Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Batha, ya di satu tempat namanya Batha. Ya, wa ata Bilalun, dan Bilal membawa fadla wadu'ihi, sisa atau bekas dari wudu Nabi. Fabatadarahu nas faniltu minhu syai'an. Nah, maka orang-orang berebutan mengambil air bekas wudu Nabi tadi. Maka aku mendapatkan katanya minhu syai'an, sedikit lah dari air wudu tadi. Ya, riwayat tadi Abu Juhaifah tadi seorang sahabat ya. Nah, gitu. Ini juga termasuk ya, air wudu Nabi berebutan. Ini sahabat Nabi. Bahkan nanti ada yang ekstrim ya. Ya, ini tabaruk masih ya.
Masih tabaruk, berikutnya al-hadisus salasun. Hadis ke-30. Fi sahih Muslim. Ini enggak. Ya, hadis-hadis sahih dihadirkan. An Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, qala Nabi kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, Nabi yadkhulu masuk baita Ummi Sulaimin. Ya, ke rumah Ummu Sulaim. Ini yang riwayatkan Anas bin Malik. Ya, siapa Ummu Sulaim? Ya, ibunya Anas bin Malik. Ya, Ummu Sulaim ini ibu dari, ya, Anas bin Malik. Jadi Rasul masuk, fanama. Lihat tuh. Dan Rasul tidur. Tidur ala firashiha. Di tempat tidurnya Ummu Sulaim. Fa'utiyat. Maka didatangkanlah. Faqilalah, dan di apa namanya, ditanyakan kepada Ummu Sulaim. Hadza Nabi naimun fi baitik ala firashik. Gitu ya. Oh, ini Nabi tidur di rumah engkau, baitiki ala firashiki. Qala faja'at rok rok faja'at wa qad araqa. Ya, maka datanglah Ummu Sulaim wa qad araqa, dan sungguh telah berkeringatlah. Ya. Siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika tidur tadi? Ya. Fastan qa'a araqahu ala qati'ati adimin, ala uh, ala qat'ati adimin. Maka dikumpulkanlah keringat Nabi ini di potongan dari apa nih? Adim itu wadah dari kulit ya. Oh, tanduk, maaf. Oh, kulit ya. Adim itu. Wadah dari kulit gitu ya. Alal firashi, di atas firash tadi, tempat tidur. Kemudian fafatahat atidataha. Fafatahat, maka Ummu Sulaim ini membukakan atidatiha, talinya. Jadi ada wadah, kalau kita mungkin bisa jadi seperti kantung uncang begitu ya, yang suka kalau kita dari kain. Ada seperti wadah-wadah, apa namanya, bukan apa namanya, bahasa ya, uncang aja lah, uncang ya, yang kalau orang zaman dulu suka naruh-naruh uang di situ ya, kemudian di atasnya ada talinya, ditarik begitu. Nah, di sini sama, berarti mirip gitulah ya. Maka Ummu Sulaim membuka atidataha, talinya. Jadi di atas, di bagian ujung atas wadah yang dari kulit tadi, ya, dibukakan. Faja'alat tanshufu dzalikal araqa. Maka beliau mulailah mengusap keringat tadi. Ya. Fata'asarahu fi qawariroha. Maka, oh, ini dilap ya. Nah, kalau dilap mirip-mirip kita ini sapu tangan begitunya. Ya, maka diusap begitu ya. Kemudian fata'siruhu, maka diperas lah ya. Jadi setelah nempel di di tempat tadi itu diperas, maka dimasukkan ke qawarir ya, qaruroh, botol, semacam botol lah ya. Fafaza'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi kaget, terkaget. Faqala, dan Rasul ya mungkin terkaget dan bangun gitu. Matasna'in. Nah, Rasul tanya, ya Ummu Sulaim, apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu perbuat, wahai Ummu Sulaim? Faqala, jawaban beliau, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, narju barokatah. Kami berharap keberkahannya. Lisibyanina, untuk anak-anak kami. Qala, jawaban Nabi, asobti. Kamu benar. Ya, jadi keringat Nabi dilap, dimasukkan ke botol untuk keberkahan anak-anaknya. Ini Ummu Sulaim. Di riwayat yang lain bukan Ummu Sulaim ya. Di riwayat yang lain apa nih?
Kalau lihat yang lain Ummu Hani malah ya. Kalau yang lain Ummu Hani. Ummu Hani sama juga ketika Rasul tidur di rumah beliau, ya kemudian dielap, dimasukkan botol juga. Ya, jadi kalau kalau ini untuk pokoknya dua-duanya tabaruk. Ya, untuk pengobatan termasuk diantaranya tuh mengobati anak-anak yang sakit dengan keringat Nabi. Dan pendapat mereka, ya para sahabat termasuk yang memang tadi mengambil keringat Nabi dimasukkan ke botol, ya ada ungkapan begini dari Ummu Hani, tidak ada katanya. Yes, kalau kita bahasanya parfum lah. Tidak ada parfum yang lebih wangi daripada keringat Nabi. Nah, tuh ya, Masya Allah. Ya, lihat tuh hadis berikutnya tabaruk dibenarkan oleh Nabi, dikabul oleh Nabi, diterima oleh Nabi. Ya, nah, bentuk tabaruk sahabat nih, diterima oleh Nabi. Tidak, Nabi mengatakan, jangan, tidak boleh. Nanti larinya ke khurafat, ke syirik. Nah, ya begitu. Beda memang dengan orang-orang zaman sekarang. Ya, akidahnya masih apa namanya? Masih kurang begitu ya. Akidahnya kurang, tauhidnya kurang. Dibawa apa namanya? Diarahkan kepada hal tersebut misalkan. Keberkahan ini dan itu akhirnya mah itu yang jadi keyakinan. Ini yang harus diluruskan tuh seperti itu. Ziarah ke makam para waliullah. Nah, kemudian prakteknya tuh memang sudah praktek menuju kepada khurafat gitulah. Bahkan bisa jadi kesyirik naudzubillah. Nah, ini yang perlu di apa namanya diluruskan. Ya, kalau para sahabiah sudah jelas keimanan keyakinan mereka sudah benar. Nah, jadi ketika mereka mengambil bagian ini bagian itu, makanya lihat tuh di mana di Saudi sana di Arab sana itu kan situs-situs peninggalan ya sejarah Nabi dan para sahabat itu banyak dihancurkan ya banyak dihancurkan gitu. Kenapa? Karena ya pergerakan Wahabi saat itu kan gencar gitu. Jadi mereka khawatir itu dijadikan tempat untuk khurafat dan syirik. Ya, padahal kalau diniatkan untuk tabarukan, keberkahan, ya kenapa tidak begitu? Contoh ya, eh, di makam Baki kan, makam Baki memang ada orang-orang tertentu yang suka ngambil tuh tanah kuburannya, ya tanah kuburannya. Nah itu yang biasanya Syiah orang Syiah atau orang Brelwi kalau di Hindustan ya, seperti Pakistan, Bangladesh, India itu ada kelompok Brelwi itu ya yang memang ahli khurafat. Kalau itu jelas kuburan disembah-sembah gitu ya. Nah, atau suka apa namanya? Kenapa kiswah Ka'bah suka kalau lagi jemaah banyak tuh hajian gitu suka di apa nih? Dilipat ke atas. Nah, itu suka karena suka digunting-gunting tuh. Ada kiswah Ka'bah yang suka digunting oleh jemaah ya. Buat apa ya? Kalau bahasa kita buat jimat gitu. Buat azimat. Nah, gitu ya. Itu yang keliru. Makanya situs-situs di Saudi, di Arab sana, ya Mekah, Madinah dan beberapa tempat yang lain itu dihancurkan supaya tidak terjadi gitu ya. Kayak di dekat Masjid eh, Kuba gitu ada sumur cincin namanya ya. Nah, itu sudah di ini aja diratakan. Contoh. Ya, seperti itu. Atau Rauha. Ya, di tempat namanya Rauha antara Madinah dan Badar itu ada Rauha. Ada sumur di situ. Nah, sumur Rauha namanya Bir Rauha. Contoh ya. Nah, itu jarang orang yang tahu tapi itu nggak dihancurkan. Cuman sumurnya ditutup saja tapi airnya masih diambil ya.
Ya, airnya Masya Allah. Rasa airnya tuh luar biasa. Aneh gitu. Saya pernah minum air itu rasa gimana ya. Dan sejarah Rauha contoh. Di situ 70 nabi sempat minum air, termasuk Rasulullah SAW. Minum di Rauha. Nah, dan di dalam hadis yang nanti di akhir zaman, nah, pasukan yang dipimpin oleh Al-Mahdi nanti akan singgah di situ tuh, di Rauha. Ya, baik ya. Itu di antara tabaruk ya. Ngambil ini keberkahan ini begitu. Ini tabaruk namanya. Tabaruk dengan tawasul ya. Tadi juga disebutkan min babin wahid. Babnya sama lah. Begitu. Baik, kita ke ada yang ini lagi nggak sebentar. Itu Rasulullah wa tafa bi asabi fima antaqa asyaru ila fi yadi rajul minhum. Jadi rambut Nabi apalagi ya wudu Nabi. Oh, bahkan yang saya pernah baca itu sampai ludah Nabi pun ya. Ludah Nabi kalau Nabi meludah dan sahabat tahu itu nggak akan sampai ke tanah jatuhnya kan. Ya. Untuk diapain tuh? Diambil oleh sahabat. Ya. Itu kesaking Masya Allah. Keberkahan ya. Ambil keberkahan para sahabat Nabi ini. Baik ya. Hadis sisanya dari tuh yang 30 sampai akhir hadis ke-70 silakan antum nanti mutolaah murojaah sendiri saja ya. Kalau disampaikan di majelis ini memang tidak akan cukup waktunya. Ini pertemuan kelima kan ya. Sekarang kita ke materi yang baru. Al-faslul awal di sini sunnatul rasul wa tariqatuhu fi raddi malam yakun min syariatih au hadi. Halaman 73. Coba untuk buka ya. Halaman 73. Jadi kalau hadis-hadis yang tadi barusan sampai hadis yang ke-70 itu qabul Nabi. Bahasanya bukan takrirun Nabi. Ya, bukan Nabi menetapkan atau Nabi memutuskan. Ya, sehingga ada namanya sunnah takriri atau Nabi menyepakati di sini qabul saja. Nabi terima. Gitu ya. Jadi bentuk-bentuk ihdas para sahabat Nabi terima gitu. Ketika memang ada landasan nanti apa namanya kaidahnya ya gitu atau definisinya gini 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 ya. Ya nanti akan terus diulang-ulang tuh. Baik, sekarang kita ke rod. Ya, sunnah Rasulullah dan thariqah Rasul fi roddi. Lihat, menolak apa-apa yang lam yakun min syariati, bukan termasuk syariat, au hadi atau petunjuknya. Qad ra'aita fil fasli ladzi sabaqa. Ya. Tunggu, kamu telah lihat fil ladzi di bab yang telah berlalu. Ya. Alladzi sabaqa kaifa kanat sunnatur Rasul? Bagaimana katanya sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana wa tariqatihi wa tariqatuhu fi qabuli ma yuwafiqu syari'atahu. Dan tariqah Rasulullah fi qabuli. Ya, di dalam menerimanya gitu ya, penerimaan ma yuwafiq apa-apa yang sesuai syariat tahu dengan syariatnya. Mimalam yakun. Nah, ininya kaidahnya ya. Nah, kenapa diterima? Mimalam yakun yusodim, ketika dia tidak berbenturan nason dengan nas. Au yunafi hadiyahu, atau yang menafikan atau meniadakan petunjuk. Wa kana minal khair, termasuk bentuk bentuk kebaikan. Bentuk kebaikan tidak berbentur dengan nas, tidak juga
meniadakan petunjuk Nabi, ya menafikan boleh juga. Alladzi ja'at bihi syariatuhu, yang syariat itu datang dengan membawa kebaikan. Ya. Alladzi ja'at, yang ja'at datang. Ya. Bihi dengan kebaikan tadi syariatuhu gitu ya. Kalau diterjemahkan secara tarkib ya. Min ziyadati dzikrin. Contohnya apa katanya? Menambah zikir alal masyru'i di ke atas yang disyariatkan. Au ikhtiyari Qur'anin, atau memilih-milih Quran, baik surat ataupun ayat. Au takhsisihi, atau mengkhususkannya. Au insya'i du'ain, atau mengarang doa. Ya, mengarang doa itu maksudnya doa yang bukan maksur ya. Ada doa maksur, itu doa yang memang Nabi sendiri yang sampaikan, contohkan. Ini ada doa-doa sahabat yang memang mereka bikin kalimat-kalimatnya gitu. Makanya disebut insya, ya mengarang, membikin doa, lafaz-lafaz doa. Atau tauqit ibadah, atau menetapkan waktu ibadah. Saya pernah jelaskan sedikit di pertemuan keberapa, lupa. Tauqit. Nah, contoh mengenai sholat duha yang pernah saya sampaikan ya. Sholat duha, misalkan saya pokoknya setiap jam sekian, jam 8 pokoknya. Saya tidak mau diganggu oleh siapapun. Nah, ngapain tuh? Sholat duha. Kalau misalkan begitu. Ya. Saya fleksibel saja, oh bagus. Tidak taukid berarti namanya. Atau misalkan begini, jangan diganggu, karena memang ada fadilahnya juga. Ketika sholat, setelah sholat fajar, sholat subuh, itu antum zikir, baca Quran, duduk ya. Kalau kita kan sekarang bikin majelis justru ya. Nah, misalkan ya, saya nggak mau diganggu sampai isyrok. Udah isyrok, kemudian sholat 2 rakaat minimal tuh. Ya, sholat sunat isyrok juga namanya. Ya, kata Imam Syafi'i, isyrok itu sudah waktu duha awal. Maka apa fadilahnya? Allah Subhanahu wa taala akan berikan dia pahala haji umroh yang tamah sempurna. Contoh, maka misalkan saya mau, tidak boleh ada yang ganggu saya di jam tersebut misalkan, ya. Kemudian wa qabila sirra wal jahra, dan Rasul menerima sir. Sir itu berarti perlahan, jahar, mengeraskan. Nah, fi dzalika, di dalam hal tersebut, bacaan, doa, zikir, tadi ya bacaan Quran gitu. Mau baca Quran, mau zikir, mau doa. Nah, Rasul nerima yang sir, monggo. Yang dikeraskan juga monggo begitu. Nah, gitu ya. Malam yushawis, tapi ada syaratnya, ketika hal tersebut tidak mengganggu. Baca Quran dikeraskan bagus, bagus. Tapi kalau ada yang sholat, pelankan. Ya, oh kan saya yang duluan baca Quran, dia belakangan sholatnya, gitu ya. Ya, pokoknya adabnya kalau ada yang sholat, lebih menghargai orang sholat, supaya sholatnya khusyuk, tidak terganggu. Walaupun kita baca Quran, ini mah lagi sholat, orang-orang ini ngobrol, oh ribut, ketawa ketiwi, ya, apalagi itu. Ya, contoh kayak anak kecil gitu, kalau masuk masjid kan rame, lari ke sana kemari gitu ya. Ya, contoh begitu ya. Itu ininya, malam yusyawis, ketika tidak mengganggu. Kama saya fi hadal fasal, sebagaimana yang akan datang di fasal ini. Wa ra'aita tawaturul adillati tawaturan ma'nawiyan, dan kamu juga lihat ya, dalil-dalilnya tuh mutawatir maknawi. Udah sedikit dijelaskan di pertemuan berapa, mutawatir maknawi. Maksudnya hanya maknanya, kalau lafadznya bisa jadi berbeda. Bukan bisa jadi, lafadz berbeda, tapi dia maknanya sama. Ya, saya pernah contohkan seperti ini, lafadz yang berbeda-beda, tapi ya maknanya kita bisa menarik kesimpulan, wah sama gitu. Contoh, nah, kita ulang sedikit ya.
Contoh, ibu pergi ke pasar. Nah, itu satu ungkapan. Ungkapan yang berikutnya, kalau kita misalkan ini hadis yang berikutnya gitu ya. Ibu sedang belanja. Nah, gitu ya. Itu lafaz berikutnya. Kemudian ungkapan yang ketiga, misalkan riwayat yang ketiga, ibu tidak ada di rumah. Nah, gitu ya. Wah, ini tiga lafaz berbeda. Begitu dilihat, wah, kayaknya maknanya sama nih. Nah, apa maknanya nih? Shopping, nah, gitu ya. Contoh ya. Nah, ini kalau kalau ditarik kembali ke tadi, oh mutawatir makna seperti itulah. Ya suluminhu qaidatan kuliyah yang menghasilkan ya darinya kaidah kuliah, kaidah yang menyeluruh. Nah, apa itu yang tadi sedikit dibahas di atas? Nah, ini di garis bawahi. Ana maka minal khair, perbuatan bentuk dari kebaikan. Wa min jinsil masyru', termasuk jenis dari yang disyariatkan. Idza lam yusadim nasson, ketika tidak berbenturan dengan nas, walam tatarattab alaihi mafsadatun. Nah, di sini ada tambahan. Walam tatarattab, tidak menimbulkan alaihi, di atas perbuatan tadi yang baru tadi ihdas, atau perbuatan ihdas itu seperti tadi ya, ziyadatu zikrin dan lain sebagainya, ya mafsadatun, kerusakan, tidak menimbulkan kerusakan. Nanti kerusakan apa gitu ya? Kerusakan apa nih? Biasanya kerusakan dari sisi merusak akidah, merusak keyakinan gitu ya. Walam yakun munafian au mukhalifan lihadihi, dan tidak bentuknya ini munafian, menafikan atau mukhalifan, bertentangan, menyelisihi ya lihadihi, petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa bagaimana tuh? Makbulun, itu semua diterima. Ya, itu semuanya diterima. Nah, ini kaidah kuliah namanya. Watu tabaru sunnatun, dan dianggaplah, atau wayu tabaru, maaf, sunnatun, dianggaplah itu sunnah. Bihukmi kaunihi masyru'an, ya dihukumi karena bentuknya kan masyru', dia disyariatkan. Walaysa minal bid'ati syar'iyyati, dan itu bukan termasuk dari bid'ah syariah. Bid'ah secara syariat. Ya. Al-muradati, yang dikehendaki atau yang dimaksudkan fil hadis, di dalam hadis. Gimana hadisnya? Yang sudah berlalu di awal. Ya, man ahdasa, maaf, apa nih, wa iyyakum muhdatsatil umur. Fa inna kulla muhdatsatin bid'atun. Wa kullu bid'atin, atau wa kullu bid'atin dhalalatun. Wa kullu dhalalatin finnara. Itu hadis itu tuh yang jadi andalan orang-orang yang suka membid'ah-bid'ahkan. Ya, itu hadisnya, itu hadis sahih. Nah, jadi itu yang disebut bid'ah syariah, itu secara syariah itu tuh bid'ah itu. Fil hadis. Wa in lam yakun min fi'li rasuli, meskipun bukan termasuk dari perbuatan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, wala amara bih amran khasan, dan Rasul tidak memerintahkan secara khusus, perintah khusus. Walakinahu minal matlub, nah, akan tetapi ini termasuk yang dikehendaki, termasuk yang matlub, dituntut. Ya, matlub yang dikehendaki, matlub yang dituntut. Ya, matlub juga bisa diterjemahkan matlub yang dimaksud. Tapi di sini yang dikehendaki. Bil adilatil amati, dengan dalil-dalil umum. Ya, sudah disinggung di pertemuan keberapa. Maksudnya bagaimana? Gini contoh ya.
kita ulangi lagi biar lebih eh, diulang semakin nanti hafal ya. Contoh, banyak hadis-hadis atau di Quran itu yang menganjurkan untuk memperbanyak zikrullah. Ya, ada gak? Oh banyak. Contoh gini ya, eh, Nabi sampaikan dalam satu hadis, 1 dinar yang kamu sedekahkan, ah, ya untuk ini untuk itu, maka satu lagi adalah zakirulillah. Ada orang yang berzikir, maka bagaimana? Oh, fazakirulillahi afdal. Zikir dibanding dengan tadi sedekah, itu lebih afdal zikrullah. Ya, kalau dalam Quran ala bizikrillah tatma'innul qulub gitu ya. Fadhkuruni adzkurkum. Nah, maka ingatilah aku, maka aku akan mengingati kalian begitu ya. Nah, ini anjuran zikrullah banyak sekali dalilnya. Ya. Maksudnya apa? Ini dalil umumnya. Dalil untuk zikrullah dan memperbanyak zikrullah itu banyak sekali. Ya, dalil umum namanya. Dalil khusus itu bagaimana? Kalau kita nanti bicara dalil khusus, berarti ada memang bentuk lafaz ungkapan zikirnya dicontohkan oleh Nabi. Ya, contoh sesiapa yang eh, membaca subhanallah, subhanallah, subhanallah 33. Siapa yang membaca kemudian alhamdulillah 33, Allah Akbar 33, dubura kulli salatin, selepas salat. Nah, Nabi nanti sampaikan apa tuh? Allah akan ampunkan bagi dia dosa-dosanya wa in kanat misla zabadil bahar, contoh. Meskipun sebanyak buih di lautan. Nah, contoh ya. Nah, ini berarti yang yang khusus. Ada perintah khusus untuk zikir. Lafadznya dijelaskan oleh Nabi. Nih lafadznya. Siapa yang baca subhanallah bihamdi subhanallahil azim dan lain sebagainya. Kalau yang tidak dijelaskan itu udah umum saja. Apapun bentuk zikrullah silahkan tafadhalu gitu ya. Ya, kita nyebutkan Asmaul Husna saja. Nih kita lagi apa nih lagi nggak enak misalkan macam-macam lah ya. Lagi ya Allah rezeki saya kok sempit bener nih di pekan ini ya. Saya mau zikir apa zikir ya Rozak gitu ya. Ya Rozak contoh. Boleh nggak? Kira-kira boleh nggak orang baca ya Rozak, ya Rahman? Karena ada kan ya Rahim, ya Latif, ya Khabir, ya Syafi' gitu ya. Ya Syafi' ya, yang maha menyembuhkan dan macam-macam lah begitu. Ya, gitu. Ini kalau disebut bid'ah ya bid'ah, tapi bid'ahnya hanya secara bahasa, bukan bid'ah syariat begitulah. Ya, kalau dalam kajian kita ini bid'ahnya bid'ah bahasa saja. Memang bid'ah tuh. Ente kok baca ya Latif sampai 1.000 kali ngapain? Itu kan zikrullah. Al-Latif di situ kan kepada Allah Ta'ala. Begitu. Iya betul ini bid'ah. Rasul nggak pernah contohkan ini. Ya, tapi apakah ini zikrullah di sini jadi akhirnya sesat begitu? Nauzubillah. Ya, makanya kalau antum atau mungkin ada beberapa antum yang ikut suluk ya, ikut apa namanya tarikoh entah tarikoh suluknya Naksabandi, Qadiriyah Naksabandiyah atau apalah ya nama-namanya tuh. Ada Custiyah kalau di Hindustan sana, di Pakistan, di Bangladesh ada Custiyah namanya, Cistiyah. Tuh banyak masya hadis pun ikut suluk itu. Dan biasanya yang paling diperbanyak apa nih? La ilaha illallah ya. Zikirnya adalah la ilaha illallah, la ilaha illallah itu ya. Itu bid'ah. Secara bahasa mungkin bid'ah. Atau secara bahasa iya bid'ah. Nabi nggak contohkan itu. Ya, tapi secara dalil umum ada perintah untuk zikrullah. Ya, seperti itu ya. Nah, itu namanya antara dalilul am dan dalilul khos atau amron am
Ada amron khas begitu ya. Walakinnahu minal matlubi bil adillatil amati minal wa minal khair, dan akan tetapi itu termasuk matlub yang dituntut, yang dikehendaki ya dengan dalil-dalil yang umum. Wa minal khairi, dan termasuk bentuk kebaikan alladzi jabil islamu, yang Islam kan datang dengan membawa itu kebaikan gitu. Kebaikan. Ini kita kasih ilustrasi sedikit ya. Ini Rabiul Awal. Ya, bulan Maulid istilahnya ya. Nah, maka orang-orang sekarang mengadakan acara Maulid Nabi. Ya. Nah, pertanyaan yang mendasarnya, bid'ah nggak? Kalau kita lihat dari Nabi nggak diamalkan, nggak ada contoh, kita katakan, iya, ini bid'ah. Kenapa ente mengamalkannya? Oh, ini bid'ahnya bid'ah hasanah namanya. Hanya secara bahasa saja. Bid'ah baik. Oh, apa dalil bid'ah hasanah? Contoh, Sayyidina Umar mengatakan, apa tuh? Nikmatil bid'atu. Tuh, sebaik-baik bid'ah. Jadi ada bid'ah yang baik. Termasuk adakan maulid misalkan. Nah, kita lihat, apa sih maulid ini? Nah, gitu ya. Apa sih isi maulid? Oh, maulid ini ternyata apa? Tabligh akbar. Ya, tausiah. Bagus nggak? Oh, ya bagus. Apalagi santunan anak yatim misalkan. Bagus. Oh, bagus. Apalagi baca sirah Nabi. Ya, baik itu dari kitab berjanji, misalkan kitab macam-macam lah. Atau baca kitab Asy-Syifa, bagus tuh. Oh, kitab Asy-Syifa Qadiyat misalkan. Oh, itu keren. Ya, contoh ya. Apalagi? Oh, nggak ada lagi lah, cuman itu. Nah, gitu, cuman itu aja. Maka kita katakan betul itu bid'ah, tapi bid'ah yang baik. Nggak ada pelanggaran syariat di situ. Terkecuali, nih Maulid Nabi, gimana? Oh, contoh ya, contoh. Laki-laki perempuan campur begitu ya, kemudian acaranya diselingi dengan dangdutan misalkan. Oh, ada dangdut. Ada sholawat yang dikoplokkan misalkan ya, Masya Allah. Nah, ini sudah kayaknya menyakiti Nabi kalau ini. Ya, contoh ya, begitu. Kalau sudah ada pelanggaran syariat dalam perhelatan tersebut, dalam haflah tersebut misalkan, nah ini baru kita tolak nih. Nggak boleh nih. Nggak boleh seperti itu. Ya, contoh ya, begitu. Fakulul ahadis, ya, ahadis allati suknaha, dan seluruh hadis-hadis yang suknaha, yang kami telah paparkan, wa yatarbu ala sab'ina hadisan, yang itu ada sekitar 70 hadis min fili sahabati, ya, dari perbuatan sahabat, mimakhtaruhu, ya, dari apa yang mereka pilihkan, bistinbatihim, dengan istinbat mereka, wa ma fahimuhu, ya, dan apa yang mereka fahami, minal masyru'iyati, termasuk di dalam perkara yang disyariatkan. Nah, faqarrahumur rasulu sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul pun menetapkan, ya, ala dzalika, terhadap itu, wahyanan, dan terkadang yakunul iqraru makrunan bitabsyiri, ya, terkadang apa, ketetapan itu, ya, penetapan itu makrunan, disertai bitabsyiri, dengan kabar gembira, bil jannah, contoh kabar gembira dengan surga, au bimahabbatillah, kabar gembira dengan kecintaan Allah. Nah, ya, kemudian wa yusahibuhu ridho, dan disertai dengan keridhaan, begitu ya. Ya, atam yang sempurna min sahibi risalah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, falam yarudda sya'an min dzalik, dan Rasul tidak menolak ya sedikit pun. Ya, itu hadis-hadis yang apa? Yang sudah berlalu tuh, yang kita baca hanya beberapa hadis. Wa ala hadzal asasi, dan ke atas pondasi inilah,
Ya, ke atas. Di atas pondasi inilah jawazal ulama'u. Para ulama membolehkan al-amala bil hadisid dha'ifi. Beramal dengan hadis dhaif. Ini catat nih. Beramal dengan hadis dhaif boleh tidak? Itu boleh. Boleh kata ulama. Fil fadail, di dalam keutamaan. Keutamaan amal ya. Fadail itu keutamaan amal. Apa contoh hadis fadail? Antum mungkin banyak yang hafal. Ya, contoh nih. Khairukum man ta'alamal Qur'an wa 'allamah. Contohnya siapa yang lebih baik? Ya, di antara kalian tuh yang belajar dan mengajarkan Quran. Ya, itu contoh. Fadail itu begitu ya. Ada hadis dhaif yang fadail enggak? Ada. Saya mau sampaikan contoh. Hadis di dalam kitab Syu'bul Iman, Imam Baihaqi melihatkan satu hadis. Hadis ini hadis termasuk lemah memang. Man qara'a suratal waqi'ah fi kulli lailatin lam tusibhu faqatun abada. Ya, tuh. Kemudian perawi menambahkan wa kana Ibnu Mas'udin ya radhiyallahu anhu ya'muru banatihi ya yaqra'na biha fi kulli lailatin begitu ya. Kama qala alaihi salatu wassalam. Tuh lihat ini hadisnya lemah. Siapa yang membaca surat Waqiah di tiap malam, kulat ini lam tusibu faqatun, tidak akan tertimpa kepadanya faqatun, kefakiran. Dan ini masyhur ya. Kita masukkan wah supaya nggak fakir apa baca Waqiah. Nah, itu hadisnya ada, lemah, walaupun lemah. Diamalkan, amalkan saja. Ya, tidak jadi masalah. Amalkan saja begitu. Ini kan bahasanya jawazal amal. Tuh, lihat. Jawazal amal. Ya. Bisyarti, nah lihat. Dengan syarat. Ulama ngasih syarat. Apa nih? An la yu'aridho mahu asoh minhu. Tidak bertolak belakang dengan yang lebih sahih. Ya. Tidak bertolak belakang dengan yang lebih sahih. Contoh, ini hadis lemah, arahnya A. Ini hadis sahihnya arahnya B, bertolak belakang. Udah kita pilih yang sahih gitu. Itu syarat. Ya. Kemudian wan yang dari tahta asli amin, dan dia ada di bawah asal yang umum. Tadi dalil umum aja lah gitu ya. Ada nggak dalil umumnya? Ada. Ya. Sekarang pertanyaannya, membaca Quran ada nggak dalilnya? Wah, banyak sekali. Di Quran ada? Ya ada lah. Di hadis banyak sekali. Baca Quran tuh, memperbanyak baca Quran ya. Gitu, tilawah Quran. Nah itu baca Waqiah termasuk baca Quran bukan? Iya. Tapi niatnya untuk dunia. Nah, niatkan orang di dalam hati ya. Gitu. Ya kita tinggal luruskan saja. Jangan diniatkan apapun amal agama untuk dunia. Kita baca aja. Ya. Tapi kan ada embel-embelnya bonus. Ya, itu tabaan saja, bukan tujuan. Kita baca Waqiah karena Allah gitu. Adapun ada di situ disampaikan lam tusibu faqatun, tidak akan tema kefakiran. Nah, itu tabaan bonus namanya. Apakah boleh kita ini beramal karena kita tahu pahalanya? Kan Nabi sampaikan. Nabi kan sampaikan dalam banyak hadis tuh. Siapa yang ini yang akan dapatkan pahala ini? Siapa yang sholat berjamaah ada 27 derajat? Siapa yang banyak lah. Siapa yang dia sedekah dia dapatkan 10 kebaikan. Oh, bahkan sampai lebih. Apa itu bukan satu bentuk motivasi dari Nabi? Ini Nabi sendiri yang sampaikan. Ya nanti pada satu saatnya terus itu dilatih supaya apa nih? Dari mulai sekarang ya, bukan satu saat nanti, maaf ya. Jadi dari mulai sekarang kita beramal luruskan karena Allah. Begitu. Ya, kamu ngapain kuliah? Belajar agama di perkuliahan. Ya karena Allah, bukan supaya saya dapat gelar S1. Sehingga saya disebut sarjana. Nah,
Ya, itu tabaan saja, bukan jadi tujuan. Tujuan kita beramal soleh apa? Lillah, begitu. Ya, lillah. Ya kalau di musnah ngapain supaya dapat gelarnya? Bukan, lillah. Ya, ada pentabaannya itu. Makanya di sini lihat, ulama membolehkan beramal dengan hadis dhaif. Ya. Kemudian ini syarat termasuk ya. Wa bisyartin. Syarat berikutnya an la yakun fi ruwatihi kadzabun. Syaratnya tidak ada di dalam ya tobaqoh rawinya. Ya, para perawinya begitu ya, itu kadzab, pendusta. Ya, kalau ditemukan, oh bagaimana taunya ya terus-terusan ngaji kalau gitu. Ngaji sampai bab itu. Ya kita sekarang ngecek rawi ya di kitab nanti Jarh Ta'dil dibahas. Ya, Tabaqatul Rawi dan lain sebagainya tuh. Kadzab. Kenapa kalau ada kadzab bisa disinyalir ya khawatir itu hadisnya maudhu. Contoh, ya, itu kan asyad kalau maudhu. Ya. Walau muttaham bikizbin. Satu tadi kadzab, pendusta, yang kedua muttaham bikizbin, dicurigai berbohong, dicurigai berdusta. Ya, ada kecurigaan berdusta. Ini sedikit ke politik ya. Boleh nggak saya bicara? Kalau kita dengar ucapan pemerintah ini termasuk apa ya? Kadzab atau muttaham bikizbin? Para pejabat gitu ya. Ya, wah bingung ya. Aduh, udahlah kita mendingan ngaji aja, jangan terlibat politik lah. Ya, ada di sini yang ikut ini pilkada. Ya, barangkali ada nanti. Bang Salim, ikut pilkada nggak? Ya. Ya, aduh, masya Allah lah, susahnya. Udah mendingan kita orang biasa saja. Khawatir disumpah dengan Quran di atasnya, malahan, kebayang ya. Gitu. Tapi bagus juga, antum orang soleh, orang bertakwa, jadi pemimpin. Ya, karena dipilih oleh rakyat. Pokoknya, ya Mas Salim nih, pokoknya kami nggak mau kalau pemimpinnya bukan beliau. Waduh, gimana tuh? Ya, gunakan kesempatan itu. Bukan untuk tujuan orientasi yang lain-lain. Gitu. Ya, bagus juga. Antum ada yang jadi pemimpin. Atau yang akhwatnya nih. Misalkan, ya, sekarang kan rame tuh. Pemimpin perempuan, ya. Ya, seperti itu, ya. Masya Allah, Masya Allah. Kemudian, wahwa ma yusamunu syadul dhaf. Inilah yang dinamai oleh para ulama hadis ataupun usuliyin apa? Syadidul dhaf. Ya, kedoifan yang syadid, yang banget. Wa hadza ma alaihi jumhur ulama minal muhaddisin wa fuqaha wa usulin. Nah, inilah pendapat dari kalangan itu tuh, para muhaddis, para fuqaha, para usuliyin, ya. Walihada adkhalahul a'immatul kubbar, maka dengan inilah katanya para imam-imam kubbar, ya, yang besar ini memasukkan hadis-hadis dhaif tadi fi kutubihim, di dalam kitab mereka. Siapa contohnya? Mislul Imam Ahmad. Oh, lihat fi musnadihi, ada hadis dhaif di dalam musnad Ahmad. Ada. Ya. Wa ashabus sunan alladzina tajbih fil abwab, dan para ulama, para sahibus sunan, kayak Sunan Darimi, Sunan Ibnu Majah, Sunan Tirmizi, Sunan Abi Daud, Sunan ya, itu diantaranya. Ada lagi sunan lain, ya, Sunan Daruqutni bisa jadi ya. Nah, contoh yang mereka itu berhujah bihi dengan hadis dhaif fil abwab, di dalam bab-bab,
Hatta kana al-Imamun Nasa'i, Sunan Nasa'i, lihat. Sampai-sampai Imam Nasa'i, kenapa kok dibahas di sini Imam Nasa'i di bawahi? Wahwa, tuh lihat Imam Nasa'i kan al-mutasyaddidina, termasuk orang yang kriteria Imam Nasa'i untuk lihat apa namanya, antum nanti lihat di Jarh Ta'dil aja lah. Itu Imam Nasa'i itu susah sekali. Kalau ulama yang lain, contoh, ini siapa rawi ini, bagaimana statusnya, sikoh. Nah, contoh, Imam Nasa'i bisa jadi mungkin nggak sampai sikoh. Contoh, Aba Sabihi, contoh ya. Nah, itu Imam Nasa'i termasuk. Tapi beliau juga masukkan tuh hadis dhaif di dalam kitab beliau. Ya, la yatruk minad du'afa. Beliau tidak meninggalkan katanya hadis-hadis yang lemah, yang dhaif. Ilaman uttufiqa ala dha'fi, kecuali memang orang yang disepakati kedhaifannya, walam yuthiqhu, dan tidak ada yang mensikohkan beliau. Rawi tadi ahadun, seorang ulama pun. Nah, wa ma yukamin annal Ibn al-Arabi al-Maliki, dan apa yang dikisahkan min anna Ibn al-Arabi, bahwasanya Imam Ibnul Arabi al-Maliki katanya minal ladzina yamna'una al-amala bil hadis dhaif. Itu kan termasuk orang ulama yang melarang beramal dengan hadis dhaif fil fadaili, di dalam fadail, keutamaan. La yatimmu liman yuhka anhu dzalik, liman yuhki anhu dzalika. Ya, itu tidak sempurna katanya. Orang yang yang mengisahkan dari Imam Ibn Arabi hal tersebut, apa tuh? Larangan beramal dengan hadis dhaif, li'anna maslakahu fi aritil ahwazi. Ya, ada tuh di kitab Aridatul Ahwazi ala Jami' Tirmizi yukhalifuhu. Di kitab beliau itu bahkan beliau yukhalifu, bahkan yukhalif tuh berbeda, bertentangan. Ada yang mengatakan begitu. Ibnul Arabi melarang katanya. Tapi di Aridatul Ahwazi, ya syarat dari Jami' Tirmizi enggak tuh katanya. Ya, seperti itu ya. Ini murojaahnya harus banyak. Nah, wa ilaika nasun yasbutu manakul, dan untuk meninas yang menetapkan, menguatkan manakul apa yang kami katakan. Lihat. Qala fi kitabihi fi babil atas. Ini satu contoh ya. Di dalam kitabnya bab tentang bersin tasmitil atis, dan doa untuk yang bersin. Ba'da salisah, setelah yang ketiga kali bersinnya. Qala rawa Abu Isa, meriwayatkan Abu Isa ini hadisan majhulan, hadis majhul. Lihat, hadisnya majhul. In syi'ta syamithu. Kalau kamu mau, ya kamu doakan. Orang yang bersin bilang alhamdulillah dengan baca yarhamukallah untuk laki-laki, yarhamukillah untuk perempuan. Atau yarhamukallah boleh perempuan juga kan, misalkan. Ya kalau seperti assalamualaikum ya boleh juga ya. Perempuan semua kok bilangnya assalamualaikum, nggak assalamualaikum, gitu ya. Nah, include sajalah. Ya, walaupun domirnya untuk muzakkar, gitu ya. Kemudian wa in syi'ta fala. Kalau kamu mau ya nggak usah. Kalau sudah 3 kali, contoh ada bersin sekali, alhamdulillah, ya rahmukallah. Bersin lagi, alhamdulillah, ya rahmukallah. 3 kali, alhamdulillah, ya rahmukallah. 10 kali, ya nggak apa-apa, doakan saja, kan ini kebaikan. Kalau nggak apa-apa. Ya, kalau ya. wajib yuk 1 sampai 2 doang. Apa-apa. Ya, mau terus-terusan doa, kan doa mendoakan baik. Begitu ya. Kemarin. Tapi kalau kata Nabi itu kalau lewat dari 2 kali, zukam katanya Nabi.
Wah, ini flu. Baik ya, kita lanjut. Baca doa ya masuk kamar mandi ya. Wa in kana majhulan. Lihat Iya. tuh. Hadis ini meskipun majhul, Oh, boleh. fa innahu yustabul amalu bih. Tapi lihat, mustahab. Ya, ini hadisnya majhul, tapi mengamalkannya mustahab tidak? Mustahab. Ya, kenapa? Itu kan ya nahu du'aun bi khairin. Itu kan doa baik. Wasilatunil jalis, menjadi penyambung teman duduk yang dekat gitulah. Benar nggak? Kalau ada orang bersin, kita alhamdulillah nih, saya bersin, alhamdulillah. Ada di samping saya yang ya rahmukallah. Senang nggak didoakan begitu? Semoga kamu mendapatkan rahmat Allah Ta'ala. Gitu ya. Ya senanglah didoakan baik. Allah itu 10 maha kali. tahu ya. 10 kali doa tuh. Kok kan disuruh ngaji itu besok acara. Wa tawadudun Sampai lahu. sama ketua Kemudian tawadud. Ini mohon maaf yang suaranya masuk ke sini, acara. boleh dimatikan dulu. Pak acara maulid Pak itu. Ini jadi ngobrol di majelis. Mohon maaf itu. Yang ibunya suka ibu istrinya Siapa ini yang ini coba di ini? yang suka pakai Ya. Ini mohon di off-kan ininya. Ya, ini majelis besar ini ya. Yang sampai terganggu. Baik. Wa tawadudun lahu, apa tawadud tuh? Ya, menimbulkan mahabbah, kecintaan. Tawadud tuh ya. Intaha. Wa innama zakartuhuna hadahuna, dan hanyalah katanya saya sebutkan di sini bahwa laisa min bahsina. Ini bukan pembahasan kita di sini, bukan. Tapi ini contoh saja. Tuh lihat hadisnya majhul, boleh nggak ngamalkannya? Fadol. Sampai 3 kali 4 kali pun. Nah, gitu ya. Tawadudun lah ya, untuk kasih sayang. Saya pernah cerita di majelis sebelumnya. Ya, gara-gara bersin, gara-gara tashmitil atish ini ada orang nikah. Ada. Ya. Saya cerita gini, dulu di tahun berapa lah, kereta api dulu disebutnya apa ya, KRL, kereta rel listrik begitu ya, jurusan Jakarta Bogor begitu ya, Citayam, kemudian mana lagi ini ya, yang lewat situlah, Bojong dan sebagainya lah. Itu kan penuh sesak tuh kereta tuh ya, kalau pagi-pagi dan sore karena pekerja ya. Itu ceritanya ada orang bersin, seorang laki-laki bersin di kereta, dalam kereta yang sedang berdesakan, bersin alhamdulillah, dan tidak ada orang yang tashmitul atis, yang ucapkan alhamdulillah yarhamukallah, kecuali ada seorang perempuan di samping dia. Tahu doa yarhamukallah. Apa yang terjadi? Kenalanlah mereka, akhirnya dia suami istri. Oh ya. Saya mau nyontohkan kayak gitulah, mau ya, contoh nih di keramaian, saya pura-pura bersin, alhamdulillahirobbilalamin, ada nggak yang nyaut ya? Ya, janganlah itu mah ya. Ya kalau coba-coba gitu ya, ini betul ya. Iya, jadi ulama sampaikan tawadun lahu ini, saya dengar ceritanya langsung. Ada orang sampai menikah gara-gara bersin awalnya tuh. Iya. Ini Kang Muhammad Zaki jangan ini, wah saya mau bersin ah. Ya. Ya gitu ya. Baik, itu ya intinya gitu. Tapi kata beliau, laisa min bahsina. Enggak gitu. Ini bukan pembahasan kita. Li'anal Ustadz Al-Albani. Nah, sudah menyebutkan nama nih. Karena Ustadz Albani
Alladzi intasyarat kutubuhu, yang kitab-kitabnya tersebar luas. Baina syabab, di antara pemuda-pemuda, pemuda-pemudi, kan banyak sekali tuh kitab-kitabnya. Albani begitu ya. Yaqul, beliau mengatakan innal amala bil hadis dhaif bid'atun. Ya, dan bid'ahnya memang ke arah ke dalam syariat tadi, sesat. Ya. Beramal dengan hadis dhaif itu bid'ah. Wahada, statement ini, ya, lam yasbiqhu, tidak pernah ada terdahulu ilaihi ahadun, ya, ulama satupun yang mengatakan ini. Ulama kapan nih pendahulunya itu, Kak? Seperti yang tadi barusan disebutkan juga. Ya, Ashabus Sunan, Imam Ahmad, ya, Imam Nasai, hatta Imam Bukhari sekalipun, ya, kalau mau disampaikan tuh. Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, Imam Ibnu Salah, dan lain sebagainya lah. Begitu ya, ini gedung-gedungnya semua nih disampaikan. Nggak ada yang mengatakan beramal dengan hadis itu bid'ah. Ya, minal ulama fahuwa bihadza mukhalifun likulli ulama. Maka beliau ini, fahuwa Albani ini, dengan statementnya ini apa? Mukhalifun likulli ulama. Oh, berarti apa? Bertentangan dengan seluruh ulama. Tidak juga dengan jumhur mereka. Li'anal khilaf. Nah, sekarang kita lihat apa sebetulnya khilaf, perbedaan pendapat mengenai hadis dhaif tadi. Innama huwa fil ihtijaj bil hadis dhaif. Ya, yang diperdebatkan itu, yang diperselisihkan itu apa? Menjadikan hujah. Hadis dhaif dijadikan hujah. Ini yang jadi perbedaan pendapat. Kalau beramal nggak ada perbedaan pendapat. Kamu beramal ini, apa dalilnya itu hadis dhaif? Nah, fadhol, tidak masalah. Yang jadi perdebatan di kalangan ulama itu apa? Hujahnya. Bisa dipahami, nanti saya jelaskan sedikit ya. La fi jawazil amali bi bisyarti, tidak dengan beramalnya, tapi dengan syarat. Dengan syaratnya, ya. Dengan syaratnya. Ini saya mau jelaskan sedikit. Apa bedanya beramal saja, beramal dengan hujah? Kalau hujah kan menjadi sandaran hukum, sehingga nanti ada statement hukumnya. Bisa dipahami ya? Contoh, ini amalan ini apa hukumnya? Oh, ini sunnah. Oh, ini hukumnya wajib. Oh, ini hukum. Nah, kalau sudah ranahnya kepada landasan hukum yang sehingga akhirnya terbentuklah satu produk hukum di situ, ya, maka ini yang diperdebatkan oleh ulama dengan hadis dhaif. Jadi berarti apa? Oh, ada yang membolehkan, ada yang tidak boleh. Nah, itu perdebatannya di antara boleh dan tidak. Mengambil hujah, menjadikan landasan hukum hadis. Contoh tadi, boleh nggak ngamalkan baca waqiah tiap malam? Hadisnya dhaif. Amalkan aja. Gitu maksudnya. Maksud jadi hujah apa? Jangan juga mengatakan sunnah. Contoh ya, kalau jadi hujah kan udah ada hukumnya. Kalian baca tuh sunnahnya kalau tiap malam baca waqiah. Nah, ini yang diperdebatkan. Ketika ada orang mengatakan sunnah, nanti ada yang mengatakan, oh enggak sunnah. Nah, misalkan ya, ada yang mengatakan sunnah, ada hadisnya. Khair, enggak masalah. Nah, ini yang jadi perdebatan itu antara dijadikan hujah. Sudah jadi hukum gitu, ketetapan hukumnya ini. Nah, itu yang diperdebatkan. Kalau kita mengatakan sunnah baca waqiah tiap malam, ya enggak usah lah. Enggak usah dikatakan itu. Kalau landasan tadi hadisnya lemah, udah aja amalkan saja gitu. Ini ada hadis nih, supaya kita nggak fakir gimana? Udah, kamu baca waqiah tiap malam. Nah, ini ada hadisnya. Hukumnya apa? Ya udah aja amalkan, gitulah kira-kiranya ya. Ya. Kalau perdebatannya di antara para ulama tentang dijadikan hujah. Apalagi kalau masalah hukum tahlil tahrim. Oh, ulama sepakat jangan ngambil itu, hadis yang lemah. Masalah hukum akidah, tentang akidah, jangan pakai hadis lemah. Seperti itu ya. Kalau masalah-masalah amalan biasa dengan hadis dhaif,
tidak masalah. Ini jumhur ulama mengatakan seperti itu. Ada ulama mengatakan hadis dhaif kalau diamalkan bid'ah. Nah, ya, wa hadza musarrah bihi fi kutubil mustalah wa ghairi. Ini jelas dijelaskan di kitab-kitab mustalah. Wa'udu ilal maudu. Kita wa'udu dan saya kembali kepada maudu, kepada pokok bahasan. Fa'akul, maka aku katakan innalah hadis salati suknaha, hadis-hadis yang kami sudah sampaikan, wa kullaha fis sahih. Oh, di sini wa kullaha ya, jadi taukid dari al-hadisa. Dan semuanya di kitab sahih. Semuanya di kitab sahih au minas sahih, atau di kitab yang bukan kitab sahih tapi termasuk hadis sahihnya. Ya. Maksud fi sahih berarti Bukhari Muslim. Kalau minas sahih di kitab yang lain tapi hadisnya sahih. Contoh kitab Abu Dawud, kitab Nasai begitu ya. Wa ghairiha dan selainnya. Katsirun liman tatabba'a. Ini banyak bagi orang yang mau menelusuri, mau mengikuti. Tabayyana jelas menjelaskan sunnatar rasuli, sunnah Rasulullah SAW, wa tariqatahu, tariqah beliau, biauduhi bayanin, dengan sejelas-jelasnya penjelasan. Ya. Wahiyya lati saru 'alaiha khulafa'uhu ar-rasyidun. Dan inilah yang ya berjalan di atasnya para khalifah beliau ya ar-rasyidun wa jumhur sahabati, dan jumhur sahabatnya, fi qabuli kulli ma kana minal khairi, menerima seluruh perbuatan baik ya, wadin, dan termasuk agama, alladzi bihi sahibul risalah, yang sahibul risalah datang dengan ini, wa syahidat lahu nususuhu wa qawaiduhu, dan nas-nas dan kaidah-kaidahnya menyaksikan ini. Walam tu'arid nason yusadimuhu walam tarba alaihi mafsada. Ini ulang kembali ya. Tidak bertentangan dengan nas, tidak berbenturan dengan nas, tidak juga menimbulkan mafsada. Waqtafa atharahum al-ulama'u, dan mengikuti itu. Ya, asar mereka siapa? Para alim, ulama al-muhtadun, yang diberikan petunjuk bihadihim, dengan petunjuk mereka. Ya. Minat tabi'in, dari kalangan tabi'in, wa tabi'ihim, dan tabi'ut tabi'in, wa man ba'dahum, dan ulama-ulama yang setelah mereka. Generasi berikutnya, min aimatidin, dari para imam agama. Lahum lisanu sidqin, yang mereka itu punya lisan ya yang benar, yang jujur, fil ummati, di kalangan umat. Fattakhadu, dan mereka menjadikan ya min tariqatihi, dari tariqahnya, wa iqraratihi, dan ketetapannya Rasulullah, maksudnya nih, lima yahdutsu, di dalam perkara yang baru. Ya. Waraddahu lima yurad qaidatahum al-masyhurah, dan ya menolak apa yang ditolak oleh Rasulullah, yang ditolak oleh kaidah mereka al-masyhurah, yang masyhur. Apa itu? Atau waraddahu di sini bukan menolak ya. Waraddahu, dan yang mereka mengarahkan. Lima yuraddu qaidatuhum, apa yang kaidah mereka arahkan. Yang masyhur apa itu? Annal muhdatsa, perbuatan muhdas atau perbuatan baru, yajibu, wajiblah, an yu'rodo, disandingkan. Ya, lihat tuh, disodorkan, disandingkan, ala qawaid syariati, di atas kaidah syariat, wa usuliha, dan usul syariat, minal kitabi wa sunnah, dari Quran, dari hadis. Ya, jadi kalau ada perbuatan baru, tidak langsung mengatakan, wah ini bid'ah. Enggak. Sodorkan dulu dong ini, sandingkan dulu kan kaidah-kaidah syariatnya.
fahwal makbul wa huwa minas sunnah. Ketika kaidah atau usulnya dia menyaksikan bagi lahu perbuatan muhdas tadi, fahwal makbul diterima, wa huwa minas sunnah. Ini termasuk juga dari sunnah. Wa in kana istinbaton, meskipun ini istinbat. Istinbat sudah dijelaskan ya, mengambil hukum dari nas. Wa masyahidat alaihi fahwal mardud, dan ketika kaidah usul tadi menyaksikan bahwa ini mardud, tertolak, bahwa al bid'atul ya ma'aniyah, bid'ah yang dimaknai fil hadis, di dalam hadis, wahwa minad dolalah, dan ini yang termasuk dolalah. Wal hada, maka ke atas inilah fa inna qaulahum, ya bahwasanya ucapan mereka fi syai'in huwa bid'atun hina idzin, sesuatu yang disebut bid'ah ketika itu, fahwal bid'atu syariah fil hadis, itulah yang disebut bid'ah syariat di dalam hadis, ya. Itu bid'ah yang sesat itu bagaimana? Tuh lihat, memang yang bertentangan sekali, perbuatan ihdas yang bertentangan dengan syariat, dengan usulnya, kaidahnya, menimbulkan mafsadah, bertolak belakang dengan petunjuk Nabi. Nah, barulah kita katakan itulah bid'ah yang sesat. Nah, gitu ya. Wa idza atlaqu ala syai'in minal khairi, dan ketika mereka memutlakan ala syai'in, kata satu perkara, minal khairi, termasuk perkara tersebut baik, bid'atan. Oh, ini bid'ah. Ada perbuatan baik, tapi ada statement dari mereka bid'ah. Bagaimana itu? Falaisa gharduhum al bid'ata syar'iyyah. Maka bukanlah tujuan mereka ini kepada bid'ah secara syariat al-mazmumati yang al-mazmumata, maaf, al-bid'ata syar'iyyat al-mazmumata yang tercela, biitlaqin secara mutlak. Walakin muradahum, akan tetapi murad mereka, maksud tujuan mereka ini bid'ah lughawiyatan, bid'ah secara bahasa saja. Alati tashmulul hasana wal qubha, yang di situ mencakup bid'ah hasan baik, qubha bid'ah yang buruk. Wahiyalati anaha ma'anaha bitaqsim. Inilah yang para ulama ada yang memakna, ada yang menggambarkan atau memaknai bitaqsim. Ya, kalau ada yang membagi begitu ya, ada yang membagi. Ada nggak yang membagi? Ada, termasuk Imam Syafi'i, nanti dijelaskan ya. Ya. Wa hadza huwa ma'nal hadis as-sahih, dan inilah makna hadis yang sahih. Man ahdasa fi amrina ma laysa minhu fahuwa raddun. Sesiapa yang berbuat baru di dalam perkara kami, ma laysa minhu, yang bukan termaksud darinya, fahuwa radd, maka tertolak. Wa kaunuhu minhu aw laysa minhu, dan keadaannya minhu aw laysa minhu, lihat, keadaan minhu termasuk dari amr, ya. Lihat, minhu aw laysa minhu, yang termasuk dari amr kami, walaysa minhu, dan bukan termasuk amr kami. Nanti dijelaskan detail di akhir pelajaran ya. Nah, dari hadis yang tadi, man ahdasa fi amrina ma laysa minhu tuh, ya, itu yufhamu, akan difahami ba'dal ardi, setelah disandingkan, setelah disodorkan, gitu ya, ala qawaidi syariati wa usuliha, ya, dengan kaidah usul dan usul syariat. Wa hadza makna kalam Ibnu Arabi alladzi suknahu fil muqaddimati anil muhdas. Ya, inilah katanya kalam dari Ibnu Arabi yang telah kami sodorkan, telah kami uraikan fil muqaddimah, di muqaddimah, anil muhdas, mengenai muhdas. Wa huwa ainu ma qalahu Syafi'i, dan ini juga sama dengan apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i rahimahullah taala. Wa sanati hada idahu dzalika. Wa sanati ala idahu, dan kita akan
mendatangkan penjelasan dari itu. Fi mawdihi minal kitab. Ya, di judulnya dari kitab. Inna bahsil bid'ah, mengenai pembahasan bid'ah. Wa qardunal an, ya, tujuan kita sekarang ini an-nasuqa, kita akan menggiring nih, akan mengarahkan min hadi Rasul wa tariqatihi, dari petunjuk Nabi, tariqah Nabi, fi ma yurad, dari perkara yang ditolak. Mimma uhdisa, perkara baru yang ditolak. Apa sih yang ditolak oleh Nabi itu? Bagaimana sih kriterianya nih? Ini akan dibahas. Wa nahu la yarudu ila makana kharijan anis syariah, anis syariah. Dan beliau tidak akan menolak kecuali yang itu keluar atau bukan termasuk bagian dari syariat. Bi'itlakin secara mutlak. Wa laysa min jinsil masyru', bukan juga termasuk yang disyariatkan. Wal ibadah, bukan juga jenis dari ibadah. Allati syara'aha, yang Rasul syariatkan. Au kana mukhalifan hadi, atau memang yang bertolak belakang dengan petunjuk beliau. Mimma yu'di ila tanattu, dari perkara yang mengarahkan, yang menunaikan kepada tanattu. Apa tanattu tuh? Tanattu ibadah yang ngejos gitulah kalau bahasa saya. Ibadahnya ngejos, yang tanattu tuh. Watarahub, kerahiban. Ya, kayak pendeta, kayak biksu, kayak gitulah. Al-manhi anhu, yang terlarang. Kana musadiman linas, atau memang berbenturan dengan nas. Kama satara fil hadisil atiyah, sebagaimana hadis berikut ini. Belum sampai kita baca hadisnya, baru pembukaan mengenai ini. Bisa dipahami ya? Nah, nanti insya Allah pertemuan berikut kita akan bahas hadis-hadisnya, yang mana di situ diterangkan Rasul menolak amalan-amalan sahabat Nabi. Ya, apakah itu ihda semua? Kita lihat. Jadi pokoknya mah kita akan disodorkan dengan, oh Nabi tolak ini, Nabi nggak menerima ini, Nabi tolak ini. Apa alasannya? Bla 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 bla. Ya, gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, itu pertemuan di hari Jumat ini. Mudah-mudahan Allah berkahi pertemuan kita. Ya Allah, mudahkan urusan kita. Allah sehatkan jasmani rohani kita. Ya, Allah kabul. Terima nih pengorbanan juhud kita. Ini hari terakhir antum dalam taklim ya. Besok sudah utlah liburan, Masya Allah. Al-afu minkum, mohon maaf nih atas pemaparan yang mungkin adalah sepatah dua patah kata yang menzolimi, yang menyakiti ya. Saya mohon maaf ya. Semua kebaikannya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kesilapan, kekeliruan datang dari saya pribadi ya. Saya mohon ampun kepada Allah dan minta maaf kepada antum semua nih. Ya, berkah semuanya insyaallah ya. Kita tutup majelis ini dengan membaca dulu wal asr bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya izin keluar ya.